OCCRP, Lembaga Investigasi Internasional, Pak, Ya. masuk dalam nominasi yang berdasarkan pilihan publik, Ya. itu menjadi salah satu pemimpin atau tokoh terkorup, dan diantaranya misalnya disebutkan di situ adalah penggunaan lembaga peradilan, kemudian lembaga pemilu untuk kepentingan anaknya, sehingga dianggap sebagai pemimpin yang berkategori itu. Menurut Pak Mahfud, apa maknanya buat kita? Apa pelajaran yang kita dapatkan dari ini? Pertama begini, suara OCCRP itu kan merekam suara publik melalui kegiatan jurnalisme. Itu bukan penghimpunan informasi. Iya, biasa aja, kita terima aja itu sebagai penilaian, dan itu bukan bukti hukum. Kalau bicara bukti hukum nanti kan penegak hukum. Nah, selama ini kita percaya kok pada dunia internasional tentang itu, misalnya bahkan bereaksi dan mengambil langkah berdasar penilaian seperti itu. Misalnya Presiden Jokowi itu sangat percaya pada TII, Transparansi Internasional Indonesia, sehingga ketika dia turun, wah, dia segera mengadakan rapat. Oh, ketika dulu menjadi Menko Polhukam ya, Bapak? Lalu kami jumpa pers bersama, ada Pak Firly, Jaksa Agung, Kapolri, saya, Presiden akan memberantas korupsi, kan gitu. Itu juga bukan bukti hukum, TII itu persepsi-persepsi aja, investigasi diam-diam. Ya, itu harus diterima, tidak mesti benar apa yang diumumkan itu. So, kita juga percaya pada misalnya apa yang dikatakan oleh World Bank tentang prediksi, kan gitu kan? Yeah. Percaya. Kemudian Economic Intelligence Unit itu juga kita percaya, dan macam-macam lah. Ada lagi Freedom House dan segala macam. Iya, ya itu kan. Ya, gimana ini mau ditolak kalau yang lain kita percaya? Tetapi ini sekali lagi tidak merupakan bukti hukum, karena beda bukti hukum dan bukti opini itu. Jadi biasanya bukti opini itu, atau opini yang berkembang, yang menggelombang di tengah-tengah masyarakat itu menjadi pintu untuk bagaimana menilai hukumnya, kan begitu. Jadi kesimpulannya mungkin dikatakan jangan sibuk membantah atau jangan sibuk mencaci maki, tapi ambil pelajaran penting dari situ kira-kira. Ambil pelajaran penting. Pak Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena soal ini. Nggak mungkin itu ya, nggak mungkin hanya karena soal ini. Tapi bahwa internasional melihat ini itu penting, harus menjadi catatan. Itu nggak apa-apa, persepsi, dan persepsi itu tidak bisa dibendung kan, karena melihat perilaku, kan gitu. Nggak apa-apa lah. Kita masuk ke soal lain aja lah daripada meributkan hal-hal seperti itu. Ya, saya lanjutkan, Pak. Ada lagi. Ini Pak Mahfud itu memberikan respons di Instagram Bapak, pernyataan Prof. Romli Atmasasmita. Oh. Yang ketika itu Prof. Romli ngomong ke media mengatakan bahwa Pak Mahfud itu bisa dituduh kena pasal Undang-Undang ITE lah ya. Gitu. Nah, karena fitnah itu dianggap fitnah. Apa maksud Pak Mahfud memberikan keterangan itu dan disampaikan di media sosial? Sebenarnya kalau pada saat kita bicara ini masalah pemberian maaf kepada koruptor itu sudah selesai. Pak Prabowo sudah menjelaskan bahwa dia tidak akan memberi maaf kepada koruptor, kan gitu kan, waktu di Natalan itu. Bukan itu maksudnya katanya. Kemudian pemerintah mengatakan juga tidak akan memberi amnesti melalui denda damai karena di undang-undang tidak dibenarkan. Sebenarnya ini sudah selesai. Tapi menarik karena sesudah Pak Prabowo memberi penjelasan bahwa tidak akan ada pembiaran terhadap koruptor, meskipun secara agama mungkin bisa dimaafkan, tapi secara hukum kan tidak, dan itu sudah jelas clear tidak akan ada pemaafan koruptor. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Mahfud MD. Beliau dengan keras dan dengan tegas mengkritik pemerintahan Jokowi. Kenapa? Karena dia juga yang tahu bagaimana sikap-sikap Jokowi dalam memimpin negara ini. Karena dia pernah menjadi anggota ataupun di bawahannya seorang Jokowi, dan dia menjadi Menteri Polhukam, ya. Dan tentunya dinasti-dinasti Jokowi itulah yang dikritik keras oleh seorang Mahfud MD. Tentunya banyak hal yang dimengerti oleh Mahfud MD, dan dia menceritakan, membuka wawasan masyarakat Indonesia supaya tidak tutup mata dengan kebobrokan seorang Jokowi. Nah, disampaikan di sini, jika tidak ada proses hukum yang transparan, jangan bermimpi ada investor mau masuk, terutama dari Amerika, dan mereka hanya bisa bilang ya tunggu aja begitu, memberikan sebuah harapan yang palsu ya. Nah teman-teman, disampaikan lagi, nggak mungkin berani KPK periksa Jokowi karena KPK nggak bersih, jadi takut dikriminalisasi. Ya memang benar, Joko Widodo ya seorang mantan presiden dan juga keluar namanya di OCCRP, artinya dia tokoh Indonesia yang paling terkorup di dunia. Namanya masuk di sana. Tentunya reward seperti ini memiliki sebuah
pengalaman yang luar biasa, yang dimana masyarakat juga dapat menilai hal ini untuk mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat di 2029. Ya. Kalau KPK tidak periksa Jokowi yang nominasi presiden terkorup di dunia, berarti KPK memelihara koruptor di Indonesia. Ya, KPK harusnya mereka mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. KPK harus mampu melakukan tindakan-tindakan tegas. Jangan ada tebang pilih. KPK selayaknya mereka mampu menjalankan tugasnya tanpa intervensi. Ya, jika muncul seorang pejabat terkorup menjadi mafia terkorup, maka KPK turun. Itu tugas mereka. Dan Mahfud MD juga ngerti lah tentang KPK. Dia juga mantan ketua KPK, jadi banyak hal yang dia tahu. Intervensi-intervensi yang dilakukan oleh para penguasa itu sangat luar biasa. KPK harus berani periksa Jokowi, kan sudah jadi rakyat. Biasa, masa KPK mentalnya ya kalah sama Jokowi yang tidak takutin apa-apa, nggak ada lagi. Disebut ketua partai juga bukan, disebut juga seorang penguasa juga bukan, mantan presiden juga iya. Kalau mantan pecatan dari partai PD Perjuangan, itulah Jokowi yang sebenarnya. Ya, saya pendukung Jokowi Prabowo Gibran, tolak OCCRP yang nuduh Jokowi korupsi tanpa bukti. Bro, ini masa memang media sosial di mana-mana, informasi yang begitu gercep, cepat untuk kita dapatkan. Ya, pada kesempatan kali ini OCCRP tentunya memberikan sebuah nilai-nilai yang luar biasa supaya kita bisa mengetahui aib dan bobroknya topeng yang dipakai oleh seorang Mulyono di kala itu. Masyarakat pun bingung. Ini Jokowi ini sebenarnya maunya apa? Kenapa KPK makin melemah? Kenapa Kapolri makin melemah? Kenapa Kejaksaan Agung makin melemah? Itu karena bos mereka ataupun ketua mafia mereka itu memang benar-benar melakukan kesalahan. Kalau mereka menangkap itu, maka tidak ada nanti yang mendukung mereka ataupun yang memberi amunisi bagi mereka, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami memilih percaya OCCRP ini dari berbagai enak. Indonesia terkorup kelas dunia nomor 1 berjamaah. Moga Pak Prabowo lebih beda dengan pemberantas mafia korupsi, mafia hukum, KKN disikat habis, maka bisa lanjut 3 periode, 5 periode sekalipun presiden. Kalau itu benar-benar pro kepada masyarakat, tidak masalah. Dibanding dengan meminta 3 periode dari mantan presiden kita yang lalu, tetapi itu memperjuangkan politik dinastinya. Itu kan tidak bagus adanya. Nah, semoga Dewan Perwakilan Rakyat, ya, MPR, DPD, ulama, kiai, profesor, rektor, guru besar, akademis yang intelek, apa tidak malu dengan prediksi finalis Joko Widodo presiden terkorup di dunia. Nama dunia malu untuk melihat bagaimana mantan presiden kita terkorup. Ya, begitu ya. KPK jangan takut sama manusia, apalagi bekas rezim. Banyak merugikan NKRI dengan kebijakannya, dengan hutang mengganggu yang membebani rakyatnya. Takutlah pada Tuhan, tangkap dan adili Mulyono segera, biar bisa nggak bikin gaduh lagi di NKRI ini. Karena kita cinta dengan NKRI, makanya kita mau mewujudkan suatu yang terbaik bagi NKRI kita. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.